Halo teman-teman, dalam video saya yang sebelumnya membahas soal Yamaha Scorpio, beberapa kali saya menyebutkan kendala yang dialami oleh user Yamaha Scorpio yang real terjadi pada unit yang pernah saya miliki, maupun yang terjadi pada beberapa teman di dunia nyata maupun di sosmed. Beberapa kendalanya antara lain soal shockbreaker yang ambles, head cylinder yang becek, dan lain sebagainya. Dalam video kali ini, saya akan berbagi sedikit rangkuman cara menangani kendala-kendala tersebut. Dimulai dari yang paling pertama yang dirasakan oleh para user sejak edisi pertama, adalah shockbreaker yang ambles yang membuat posisi bagian belakang Yamaha Scorpio agak turun dan roda belakang bergesekan dengan bagian dalam spakbor ketika melewati jalan bergelombang. Jelas ini sangat mengganggu dari segi penampilan maupun performanya. Kendala pada poin ini seringnya bisa ditangani dengan cara mengganti komponen arm relay dan connecting rod dengan yang model custom. Biasanya cukup hanya mengganti arm relay-nya saja dengan yang ukurannya lebih pendek dibanding yang original. Tapi kebanyakan seller sekalian menawarkan dengan connecting rod-nya juga. Dan voila, ambles pun teratasi. Hanya saja jangan sampai terlena untuk mengadjust si arm relay dan connecting rod-nya sampai menjadikan Scorpio kalian terlalu tinggi atau nungging. Karena itu bisa membuat shockbreaker belakang menjadi mati atau tidak bisa mengayun. Sebagai tambahan, untuk AR dan CR-nya perlu dicatat juga untuk mengontrol bagian bearingnya. Juga bearing pada as swing arm yang lumayan rawan aus. Minimal dilakukan pengecekan secara berkala dan juga pelumasan secara berkala. Kendala pada karet vakum karbu mungkin terdengar cukup sepele, karena gangguannya akan muncul karena setitik lubang yang ukurannya mungkin hanya seukuran lubang jarum. Tapi efeknya cukup untuk membuat kesan kalau motor kalian seperti tidak dirawat dengan baik, karena mesin akan sulit dinyalakan, sulit langsam, dan kerja mesin seperti tidak maksimal seperti berebet. Apalagi kalau sepeda motornya dipakai untuk kegiatan sehari-hari, pasti nggak enak. Mau disetting ulang karburatornya pun pasti sulit. Karena ya memang motornya lagi sakit. Mau ganti karet vakumnya aja. Harganya lumayan mahal. Pakai yang KW. Sulit disetting. Solusinya, ganti karburator yang substitusi perintilannya mudah ditemukan dan diaplikasikan. Misalnya karburator original milik Honda Tiger. Atau bisa juga pakai karburator bajai pulsar yang dikenal sanggup dipakai sambil menerobos banjir. Tapi dua opsi tadi berada di range harga yang masih tinggi. Walaupun memang lebih worth it ketimbang beli karet vakumnya saja. Atau alternatif lainnya bisa mengganti karburatornya dengan yang tipe skep tanpa karet vakum, seperti karbu tipe PE atau PWK, dengan resiko konsumsi BBM jadi lebih boros. Atau gimana nih kalau karbu yang nempel di motor masih model standar, mau ganti ke PE tapi kantong lagi cekak? Bisa saja karbu standar Scorpio dikonversi menjadi seperti karbu PE, dengan menambahkan sedikit besi pengait dari koin katup ke karbu skep. Jadi, pergerakan skepnya mengikuti buka tutupnya si koin katup yang terhubung langsung dengan kabel gas. Atau bisa juga mengkonversi karbu standarnya dengan cara menghubungkan kabel gas langsung ke skep, dengan melubangi bagian atas karburator seperti karbu PE dan membuang koin katupnya. Tapi saya tidak merekomendasikan opsi konversi tadi ya, karena sudah jelas ada bagian yang sengaja dirusak atau bahasa halusnya diimprovisasi dan dipaksa bekerja dengan tidak semestinya. Karena karbu tipe vakum, buka tutup skepnya akan lebih baik jika bergantung pada pergerakan karet diafragma atau karet vakumnya itu sendiri. Jadi, lebih baik ganti karet vakumnya atau sekalian ganti karburatornya ya. Silinder head bisa becek pasti karena ada kebocoran. Sangat beresiko terjadinya penyusutan volume oli yang dapat mengganggu kinerja mesin secara keseluruhan. Penyebab silinder head becek secara umum ada dua ya. Pertama, di bagian paling atas pada tutup setelan klepnya. Pada bagian tersebut sebenarnya ada ring karet yang bertugas untuk mencegah oli merembes keluar ketika mesin beroperasi. Hanya saja ketahanan dari si bahan ring ini yang agak kurang. Atau bisa jadi si karet ini kalah karena suhu tinggi yang dihasilkan dari mesin Scorpio yang cukup besar, tapi belum dilengkapi dengan sistem pendinginan mesin tambahan. Sehingga membuat ring seal ini rapuh dan oli merembes keluar. Pada kendala ini, penanganannya bisa dilakukan dengan pengecekan dan pengencangan tutup klep secara berkala.
Jika tutup klep sudah dikencangkan serapat-rapatnya dan masih bocor juga, sementara bisa menggunakan lem silikon high temp. Meskipun sebenarnya lebih baik mengganti ring seal dengan yang baru. Turun sedikit ke sumber becek yang lain ada pada silinder head, blok sebelah kanan. Tempat pemasangan kabel takometer. Tepatnya pada kabelnya di bagian sambungan antara bagian logam dengan selongsong plastiknya. Saya pernah menyebut kalau bagian ini bocor mungkin karena sambungannya menekuk agak ekstrim dan berpaparan langsung dengan oli yang sedang dalam kondisi panas, sehingga membuat sambungan itu jadi sobek di bagian dalam atau longgar. Dan dari sobekan itulah oli merembes keluar. Loh, kok bisa ada olinya? Karena pada takometer Yamaha Scorpio masih digerakkan secara mekanis dengan kabel seling yang terhubung langsung ke noken as melalui blok sebelah kanan. Nah, pada bagian tersebutlah terdapat celah di mana oli bisa merembes. Solusinya, bisa dengan mengganti dengan kabel set yang baru lengkap dengan ring seal-nya. Tapi kebanyakan user sudah bosan dengan urusan ganti-mengganti part ini. Jadi, mereka memilih untuk menutup total lubang untuk pemasangan kabel takometer. Dengan konsekuensi, panel speedometer jadi tidak bisa membaca maupun menampilkan putaran mesin. Mungkin langkah ini terdengar ekstrim karena dengan terang-terangan memangkas fitur yang ada pada sepeda motornya. Hanya saja, jika mempertimbangkan resiko menyusutnya volume oli yang malah akan memperparah kondisi mesin, sepertinya terdengar lebih masuk akal. Yang terakhir ada pada bagian koplingnya. Kopling akan terasa loyo dan terasa selip. Kerasanya sih hanya dalam beberapa kondisi tertentu seperti ketika mesin sudah benar-benar panas atau usia pemakaian unitnya sudah sangat lama. Apa saja penyebabnya? Yang pertama, mulai dari per rumah kopling. Yamaha Scorpio memiliki per kopling dengan diameter cukup kecil, yang berakibat kurang meratanya area tekan pada permukaan rumah dan mangkok kopling. Juga dikarenakan material yang cukup empuk ketika bertemu dengan mesin yang suhunya sedang tinggi, daya regangnya akan menurun, yang menyebabkan berkurangnya tekanan antar kampas kopling dan bisa juga mengakibatkan kopling menjadi selip. Solusinya, bagi yang nggak mau ribet, cukup ganti dengan per kopling dengan diameter yang sama tapi dengan bahan yang lebih keras dibanding originalnya. Kebanyakan yang menyediakan part ini adalah merek-merek aftermarket atau custom. Lalu bagi yang mau cara agak ribet, bisa mengganti per koplingnya dengan per yang diameternya lebih lebar. Dengan tujuan agar area tekan permukaan rumah kopling jadi semakin luas. Seperti punya Honda Tiger. Ribetnya, bagian tempat per pada rumah kopling harus dibubut atau bisa juga ganti rumah koplingnya menjadi yang 6 per agar tidak perlu lagi pergi ke tukang bubut. Lalu yang kedua untuk bagian kopling pada Yamaha Scorpio ada pada kampas dan plat kampas koplingnya. Yang harus kita pahami dulu, kopling Yamaha Scorpio adalah yang berjenis kopling basah. Sederhananya, kerja si kopling ini ada dalam rendaman oli. Artinya, performa terbaik kopling juga harus dibarengi dengan sirkulasi oli yang bagus. Kecolongan volume oli yang menyusut karena head silinder rembes saja sudah jadi catatan ya. Selain volume oli harus tetap terjaga, pastikan kondisi oli masih dalam keadaan baik agar bisa bersirkulasi dengan baik juga untuk melumasi mesin. Karena oli yang sudah kurang baik, biasanya membawa residu berupa serpihan kecil logam dan kotoran lainnya yang dapat menghambat jalur sirkulasi oli pada mesin. Lalu hubungannya dengan kampas kopling apa? Kampas kopling juga bisa overheat dan akhirnya gosong, lalu selip karena tidak bisa mendapatkan pelumasan yang memadai ketika sedang bekerja. Artinya, selain oli, kalian juga harus memperhatikan jalur sirkulasi olinya, terutama bagian pompa olinya. Jadi, perlu dicatat baik-baik keterkaitan antara kehilangan volume oli dari bagian silinder head dengan kendornya performa kopling ketika kondisi mesin berada pada suhu tinggi. Volume dan kondisi oli adalah kunci. Tinggal pada bagian getaran pada mesin yang cukup kuat sampai bisa membuat telapak tangan kram dan kebas. Seperti yang pernah saya bilang, kalau ini adalah konsekuensi dari mesin silinder tunggal dengan kubikasi besar. Turun volume mesin nggak mungkin dong. Artinya, kalau kalian benar-benar nggak betah dengan kondisi getaran ini, satu solusi yang bisa saya bagikan adalah ganti BPKB.